Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih di tema 9 ya, belajarnya yaitu tentang kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Ayo bernyanyi anak-anak. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Baiklah anak-anak, ayo kita dengarkan lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Ayo membaca anak-anak. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.
Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai macam pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut ya. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai ya. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Kemudian yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian yang kelima, masyarakat dataran rendah ya. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Ayo berlatih anak-anak, kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Nah, ini disesuaikan dengan lingkungan daerah tempat tinggal kalian ya.
Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Misalnya di sini pantai, yaitu petani garam, kegiatan ekonominya ya atau aktivitas ekonominya. Kemudian pengrajin kerang, ya kerangnya bisa dirangkai menjadi berbagai macam kerajinan ya. Kemudian pedagang ikan, bisnis penginapan atau hotel, dan lain-lain. Kemudian pedagang makanan juga ada di sini ya. Nah, di sini laut ya, aktivitas ekonominya adalah nelayan, mencari ikan di laut. Kemudian pemancing juga mencari ikan ya. Pengeboran minyak lepas pantai, penyelam. Kemudian di sungai, pemancing ikan di sungai. Pasar apung ya. Transportasi sungai atau perahu. Nah, kalian bisa menambahkannya ya di sini. Kemudian dataran tinggi. Ya, aktivitas ekonominya adalah perkebunan, wisata alam, penginapan, pendakian gunung, petani, buah, dan sayur. Kemudian dataran rendah, aktivitas ekonominya adalah pabrik, pusat jasa, pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan. Nah, kalian bisa menambahkannya ya anak-anak. Ini di sini juga ada tempat hiburan ya. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, mempelajari tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Kalian bisa menambahkan lagi di sini. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ya, contohnya bertambah pengetahuan dan wawasan. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Misalnya keterampilan mengerjakan tugas. Terus di sini apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Lebih giat belajar lagi. Nah, di sini silakan kalian sesuaikan ya. Kerjasama dengan orang tua, nyanyikan lagu Hijau Rumahku Hijau Bumiku di depan orang tuamu. Selesai bernyanyi, mintalah pendapat kepada orang tuamu. Ajaklah orang tuamu bernyanyi. Ceritakan makna lagu Hijau Rumahku Hijau Bumiku tersebut kepada orang tuamu.